Karena apa? Karena dengan cara seperti itu tidak sedikit ya orang-orang yang melakukan program diet seperti itu yang tergolong ekstrim seperti itu berakhir sakit dan tidak jarang juga ya yang berakhir ke rumah sakit dan bahkan ada yang meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawo di Misja Channel Besti. Gitu ya. Buat teman-teman ya yang belum berteman dengan Misja, jangan lupa ya subscribe dulu, like, share, dan komen video Misja. Nah, untuk kemarin ya kita ngegosipin gimana peserta Misja ya yang maunya kawan-kawan ya dalam 10 hari mau turun 10 kilo, 20 kilo, bahkan 30 kilo. Nah, untuk itu kita akan membahas ya dalam video kali ini. Sebenarnya dalam program diet kita itu turun sebanyak itu, boleh nggak sih Miss? Nah, kenapa? Ya, kali ini maka dari itu ya. Kenapa hari ini Miss J itu pakai bando timbangan ya, karena tadi ya kita akan membahas tentang timbangan 10 hari 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo itu boleh nggak sih Miss? Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Ingat, dalam program dietnya ya guys, karena gini ya kemarin itu Miss jangan untuk Miss, saya itu kangen loh dengan panggilan guest-guestnya. Oke, kita juga akan pakai panggilan guest-guestnya ya. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kita itu diet ya dengan program 10 hari atau 20 hari, itu satu harinya tuh turun 1 kilo bahkan 2 kilo? Berbahaya nggak sih Miss? Sebenarnya kawan-kawan sah-sah saja kalau kamu itu pengen seperti itu. Tapi pertanyaannya, sehat nggak? Sehat nggak? Boleh nggak? Sehat nggak? Amankah untuk organ-organ tubuh kita? Sekarang kita berpikir, satu hari kita turun 1 kilo atau 2 kilo. Kira-kira energi nggak? Kita tuh berenergi nggak dalam satu hari itu? Dan dipastikan kawan-kawan itu tidak akan energik, tapi malah lemes ya. Malah lemes, letih, lapar, ditahan. Nah, maka dari itu hari ini kita akan membahas apa sih Miss efeknya saat kita itu melakukan program diet 10 hari turunnya 10 kilo atau di atas 10 kilo bahkan 30 kilo Miss ya. Nah kawan-kawan, kita kupas satu per satu ya. Ini Miss ya kumpulkan itu 5 poin. Tapi kalau ada teman-teman yang pengen mengumpulkan poinnya lagi, nambahin, silahkan nanti ya komen. Miss, ini loh Miss ya, kira-kira silahkan. Karena kita forumnya adalah sharing-sharing ya. Yuk, yang pertama ya. Yang pertama secara jelas saat kita itu melakukan program diet ya, dalam satu hari itu turunnya sangat ekstrim seperti perosotan cerut seperti itu kita akan kehilangan imunitas tubuh kita. Imunitas tubuh kita itu akan turun. Karena kenapa? Karena kita itu kan membatasi makan kita. Karena kita tuh pengen yang ngebet sekali dalam satu hari itu turunnya banyak. Secara otomatis kita itu akan membatasi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, secara nyata dan secara pasti itu ya nutrisi itu juga akan terbatasi yang masuk ke dalam tubuh kita, padahal tubuh kita itu membutuhkan nutrisi tersebut karena untuk apa? Untuk membentuk imunitas tubuh, terutama yang berperan itu adalah vitamin dan mineral. Nah, kalau kita batasi, bisa dibayangkan nggak gimana kekurangan vitamin dan mineral tubuh kita? Nah, padahal vitamin dan mineral yang masuk ke dalam tubuh kita itu membantu untuk menguatkan imun kita. Nah, kalau dibatasi, tahu nggak apa yang terjadi? Iya, pasti. Masih haus nih, diajarin minumnya. Nah, secara pasti ya kawan-kawan, kita akan mudah terserang penyakit karena daya tahan tubuh kita akan turun ya. Sudah jelas ya. Jadi dengan turun satu hari 1 kilo lebih, itu akan mengakibatkan imunitas tubuh kita itu akan mengalami penurunan dan kita mudah terserang penyakit ya. Poin kedua adalah melemahkan sistem metabolisme tubuh kita. Karena kenapa? Iya, saat kita itu melakukan diet ekstrim, secara otomatis tubuh itu akan bekerja secara cepat metabolismenya. Nah, padahal ya
metabolisme itu yang bekerja secara cepat itu tidak bagus kawan-kawan ya efeknya. Sehingga apa? Sehingga dengan kita itu melakukan ekstra ya dietnya, tahan menahannya itu kan jadi kan mengambil energi itu kan dari dalam tubuh ya, dari lemak, dari semuanya itu kan diperas ya, bekerja. Secara otomatis metabolisme itu bekerja dengan keras, itu akan menghasilkan akan membuat metabolisme itu malah semakin lemah, akan semakin turun, gak bagus malahan. No, kata anak saya nih si Sultan, no, Mi, gitu ya. Poin yang ketiga adalah secara jelas saat kita itu membatasi nutrisi dalam tubuh kita dan metabolisme itu bekerja dengan keras dan akan mengambil ya energi-energi, maksudnya adalah cadangan-cadangan energi di dalam tubuh kita, yaitu termasuk lemak dan termasuk protein, termasuk otot ya. Maka secara jelas, secara terpampang nyata dan secara terpampang pasti itu akan merusak otot kita. Karena kenapa? Karena untuk menghasilkan energi, kalau tidak dapat asupan makanan ya, tidak kita masuki makanan di dalam tubuh kita, tidak membiarkan makanan masuk ke dalam tubuh kita, untuk menghasilkan energi apa yang dilakukan tubuh kita? Nah, benar. Secara otomatis tubuh itu akan mencari-cari mana ya. Nah, yang terketemu dan yang pasti mereka ya, tubuh itu tadi itu akan mengambil cadangan lemak, kemudian cadangan otot, massa otot. Nah, maka dari itu massa otot juga akan turun dan dipastikan ya akan gak kuat, malah krempeng gitu ya, gak berotot ya. Sudah lemaknya turun, massa ototnya turun. Karena ingat, di dalam tubuh kita itu ada massa air, massa otot, massa lemak. Dan dalam soal diet jangan biarkan massa otot itu turun, malah diupayakan untuk naik. Makanya kenapa dibutuhkan olahraga seperti itu ya. Yang turun itu yang harusnya adalah massa lemak ya. Massa air itu harus tercukupi ya, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, jangan dikurangi seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi yang pertama tadi apa ya, melemahkan sistem imunitas tubuh kita. Yang kedua ya, merusak sistem metabolisme tubuh kita. Yang ketiga akan merusak otot kita. Yang keempat adalah kehilangan energi. Karena kenapa? Kita akan lemes, letih dan lesu, karena tadi tidak ada asupan nutrisi yang masuk, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, hanya mengandalkan ya simpanan lemak di dalam tubuh kita, dan itu tidak bisa menjamin kita itu bisa sehat ya. Karena apa? Karena dengan cara seperti itu tidak sedikit ya orang-orang yang melakukan program diet seperti itu, yang tergolong ekstrim seperti itu berakhir sakit, dan tidak jarang juga ya yang berakhir ke rumah sakit dan bahkan ada yang meninggal. Jangan sampai kita mengalami gendut itu sudah menyiksa tubuh kita menzolimi tubuh kita saat kita itu melakukan program penurunan berat badan, kita malah lebih menzolimi tubuh kita. Allah tidak suka seperti itu ya anak-anak. Seperti anak TK misalnya. Ini ya dundul gini ya, tapi lucu ya. Mau pesan? Bisa pesan, silahkan komen Miss Jia. Anak saya kalau melihat video Miss Jia pengen tuh bandu-bandunya, silahkan ya komen di channelnya Miss Jia, jangan lupa. Nah, kemudian yang kelima apa Miss? Yang kelima secara nyata terpampang pasti adalah kita akan mengalami gangguan pola makan ya. Kenapa Miss itu terjadi? Iya, karena tadi ya kita saking pedenya ya, diingatkan dokter, diingatkan orang tua, kita nggak percaya ya. Akhirnya kita akan mengalami gangguan pola makan, dan itu sudah terbukti dan sudah dipraktekkan, dan sudah ada berita yang viral ya, tahu nggak? Kisah seorang influencer dari Rusia yang bernama Zana Samsonova. Ya, dia adalah influencer yang terkenal dari Rusia dengan programnya vegetan ya, yang membatasi makan, gak membatasi ya. Si Zana itu makannya itu makan buah ya, tidak ada olahan. Dan saya tuh malah membaca beritanya itu, si Zana itu tadi itu hanya cukup makan, kebanyakan ya dalam waktu 7 tahun atau 8 tahun itu makan durian sama apa ya, saya lupa, nangka. Yang jelas itu durian, banyak mengkonsumsi durian dan tidak minum air putih. Loh Miss, untuk asupan airnya untuk tubuh pakai apa Miss?
pakai air kelapa. Ya, air kelapa itu bagus teman-teman. Tapi kalau tidak ada air putihnya, cuma air kelapa terus, itu juga efeknya tidak bagus ya. Karena ginjal kita itu juga butuh air putih. Nah, mau makan berapa banyak air kelapa, minum air kelapa seberapa banyak ya. Tapi malah dibatasi karena menurut berita yang saya baca itu nggak minum air putih teman-teman. Jadi minumnya itu minum air kelapa. Kemudian itu ya, dia itu lebih mengandalkan pada buah-buah yang berair, yang banyak airnya. Seperti itu ya, untuk memberikan asupan cairan ke dalam tubuh dirinya. Dan apa yang terjadi, si Zana yang awalnya seperti ini, ya, yang seperti ini, cantik kan? Itu dengan programnya yang bertahun-tahun, ya hampir berapa ya, 13 tahun atau berapa ya, coba dilihat ya di Mbak Google ya, Zana Samsonova ya, influencer dari Rusia, silakan dibaca biar kawan-kawan itu yakin ya kalau diet yang ekstrim ya, tergolong ekstrim, satu hari lebih dari 1 kilo itu berbahaya. Itu akhirnya seperti ini kawan-kawan ya, seperti ini si Zananya itu ya, tubuhnya itu kering ya, nggak berotot dan nggak terlihat cantik seperti dulu, dan berujung kemana? Berujung meninggal ya. Karena apa? Karena kenekatan dengan diet atau cara dietnya. Nah, bagi kawan-kawan semua, maka dari itu kenapa Miss itu selalu mengatakan ke webinar ya, atau ke peserta-peserta Miss Dia, jangan pernah terpukau dengan timbangan atau angka timbangan seperti ini timbangannya ya. Jangan pernah terpukau, terpana ya dengan progres yang satu hari itu pagi hari itu ya nimbang, tidak percaya, aku suka 1 hari bisa 1 kilo lebih. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Ya jangan terlalu senang ya, karena bahayanya ya kalau itu yang turun lemak, kalau yang turun otot gimana? Itu malah akan merusak program kawan-kawan semua, akan merusak kesehatan kawan-kawan semua ya. Gitu ya Besti ya. Jadi jangan pernah ya senang hanya melihat angka timbangan, tapi kita tidak tahu ya bahwasanya yang hilang itu massa lemak atau massa otot gitu ya. Karena jangan sampai dengan kita itu nekat program diet ya, pengennya itu cepet turunnya, itu malah membawa kita itu ke rumah sakit. Kasihan orang-orang di sekitar kita, kasihan mereka-mereka yang menyayangi kita karena kebodohan kita ya. Maka dari itu, buat kawan-kawan yang menonton video ini, Miss Dia harap ya, yang mulai program dietnya jangan coba-coba ya, dan jangan terpukau ya dengan iming-iming ya 1 hari bisa 10 kilo. Tapi ingatlah masa depan kamu ya, kesehatan kamu ya kawan-kawan. Jangan karena teriming-iming seperti itu, terpukau seperti itu ya, kita akan menjadi bodoh. Karena secara logika, mana mungkin 1 hari itu 1 kilo itu bisa sehat turunnya kalau kita praktekkan terus menerus ya. Kalau 1 hari sih ya, tapi tetap dia nggak menyarankan, jangan ya. Nah, mungkin itu video dari Miss Dia. Semoga ya kawan-kawan itu merasa tersadar ya, berusaha menyadarkan diri ya untuk melakukan program dietnya itu dengan diet yang sehat ya. Pelan tapi pasti ya, jangan ngoyo ya, santai saja. Ingat, gendut aja itu butuh proses, butuh waktu. Masak saat untuk kita itu pengen langsing, kita tidak sabar, tidak membutuhkan waktu ya. Nah, buat kawan-kawan yang senang ya dengan informasi yang diberikan Miss Dia pada hari ini, silahkan like ya, share dan komen. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Jadi saat nonton cetek gitu ada assalamualaikum kawan-kawan semua, Sugeng Rawo di Miss Dia Channel Besti, langsung di subscribe ya, karena itu akan menambah informasi kepada kawan-kawan semua dan teman-teman di luar sana apabila melakukan program diet yang ekstrim seperti itu, yang tergolong ekstrim ya kawan-kawan. Nah, untuk itu Miss Dia akhiri ya video atau tayangan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang baik sengaja maupun tidak sengaja, tapi yang jelas Miss Dia ingatkan, jangan melakukan diet ekstrim ya, diet yang tergolong malah menyiksa tubuh kita, sayangi tubuh kita. Ingat, saat kita itu mengatakan self love ya, saya mencintai diri Anda, tapi buktikan dengan cara apa? Memperhatikan tubuh kita, termasuk penurunan berat badan kita. Untuk itu sekian dari Miss Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Oke.